Iya. Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi arti namanya adalah kemenangan yang gemilang. Baca juga opera Majapahit. Gayatri Sang Sri Rajapatni merawat ibu bumi sebagai negara maritim. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama. Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan kerajaan itu di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya memiliki struktur politik yang cukup kompleks. Kekuasaan dipegang oleh raja yang memerintah dari ibu kota kerajaan, yang diperkirakan berada di Palembang. Para penguasa ini biasanya berasal dari keluarga kerajaan yang memiliki klaim atas tahta. Pemerintah Sriwijaya didasarkan pada ajaran Buddha, dan agama ini memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan dan keputusan politik. Raja tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga pemimpin rohania yang menerima dukungan dari kaum biarawan Buddha dalam menjalankan pemerintahan. Kerajaan ini juga melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang membantu raja dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Sistem birokrasi dan struktur pemerintahan lokal diperkirakan turut berperan dalam menjaga stabilitas politik dan administratif di wilayah-wilayah yang lebih kecil. Perdagangan dan diplomasi menjadi elemen penting dalam politik Sriwijaya, terutama karena posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan laut. Kontrol atas Selat Malaka memberikan kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh posisinya sebagai pusat perdagangan maritim. Dengan lokasinya di jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok, Sriwijaya menjadi pusat pertukaran barang seperti rempah-rempah, emas, dan barang-barang kerajinan. Pelabuhan-pelabuhan seperti Palembang menjadi pusat kegiatan ekonomi, dan keberhasilan ekonomi mereka juga terkait erat dengan kontrol atas Selat Malaka. Sistem perdagangan yang efisien membantu Kerajaan Sriwijaya mengumpulkan kekayaan melalui pajak dan cukai dari kapal-kapal yang berlayar melalui wilayah mereka. Ekspor komoditas lokal seperti emas, gading, dan hasil pertanian juga mendukung kestabilan ekonomi kerajaan. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki mata uang mereka sendiri yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Perekonomian yang kuat membantu mendukung pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan yang maju dan sistem irigasi yang semuanya berkontribusi pada kemakmuran kerajaan. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri di wilayah Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 memiliki kehidupan sosial budaya yang kaya. Mereka terlibat dalam perdagangan maritim, membangun pelabuhan-pelabuhan maju, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan Buddha. Seni dan arsitektur Sriwijaya mencerminkan pengaruh India dengan prasasti dan patung Buddha yang ditemukan sebagai bukti arkeologis. Sistem pemerintahan dan perdagangan yang maju juga memberikan kontribusi penting pada perkembangan kehidupan sosial di kerajaan ini. 1. Prasasti Kota Kapur. Salah satu peninggalan ini merupakan salah satu prasasti yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat. Isi dari prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. 2. Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti ini adalah prasasti yang ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedudukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada prasasti ini terdapat angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. 3. Prasasti Palas Pasemah. Berikutnya ialah Palas Pasemah yang ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, yang mana di prasasti tersebut memiliki huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Yang keempat, Prasasti Telaga Batu. Peninggalan lain dari Kerajaan Sriwijaya ialah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Yang kelima, Prasasti Karang Berahi. Salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya lainnya ini ditemukan di Desa Karang Berahi, Merangin, Jambi. Dalam prasasti ini, terdapat kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya.